Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Dengan penuh keberanian, iblis laknatullah alaih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengubah manusia dan para keturunan Nabi Adam alaihi salam menjadi makhluk yang tidak tahu caranya bersyukur. Janji penuh dengan kesombongan ini iblis ungkapkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, disebabkan karena engkau telah menghukumku wahai Allah, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Sebagian ulama menafsirkan kata fabima aghwaytani sebagai fabi ighwaika iyaya, yang berarti demi perbuatanmu yang telah menjadikanku tersesat. Iblis di sini memakai sumpah yang berarti penegasan atas kata-katanya. Inilah janji iblis yang mana ia bersumpah akan memenuhinya. Akibatnya kita lihat sekarang banyak keturunan Bani Adam yang terhalang dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syariat kita, syariat Islam yang mulia mengajarkan bahwasanya ketika kita mengingat nikmat, maka kita akan mengingat pula yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Ashur menyebutkan di dalam tafsirnya, karena itulah permasalahan berterima kasih atau syukur kepada pemberi nikmat termasuk ibadah yang terpenting. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi manusia yang sering lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum al-kafirun.
Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memungkirinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan dalam firman yang lain Allah juga menegaskan, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak terima kasih kepada Tuhannya. Kata Hasan Al-Basri menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, manusia banyak mengingat-ingat musibah dan sering melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat manusia, lupa akan nikmat yang Allah berikan kepadanya karena terlalu sering mendapatkan kenikmatan setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap tahun. Seakan-akan itu memang sudah kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa bahwasanya itu adalah nikmat yang terulang yang harus disyukuri. Kita bangun dalam kondisi yang segar, bugar, bisa beraktivitas dengan baik, dengan jantung yang berfungsi dengan baik, dengan tangan yang berfungsi dengan baik, dengan mata yang bisa melihat tanpa halangan apapun. Tapi kita lupa, itu adalah bentuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa saja mentidakfungsikan anggota tubuh kita. Mata kita sakit, jantung kita bermasalah, dan sebagainya. Dan ini bukan sudah menjadi hak Allah untuk bisa mencabut nikmat dari diri kita. Oleh karena itu, di antara muatan dakwah yang dibawakan oleh para anbiya war rusul, nabi-nabi dan rasul, adalah penyampaian mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah Nabi Nuh alaihi salam, ketika kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah mengkisahkan, beliau mengatakan kepada kaumnya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit secara bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Juga Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada kaumnya, wa idz qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah wahai kaumku, kata Musa, kepada nikmat Allah kepada kalian yang Ia telah menyelamatkan kalian dari azab Fir'aun dan para pengikutnya. Dan nabi-nabi yang lain, tentu saja Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mengingatkan umatnya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah sedikit di dalam surat Ar-Rahman yang sering mungkin kita baca, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, wal qamari bihusban, dan seterusnya. Allah menutup surat ini dengan ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah juga berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kalian, apakah kalian tidak melihat nikmat Allah? Yang disayangkan, kapan kita merasa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang disayangkan, kita merasakannya ketika nikmat itu hilang. Ketika mata kita sakit, kita baru tersadar bahwasanya kita punya nikmat penglihatan yang enak. Ketika badan kita sulit untuk digerakkan, kita lupa waktu kita bebas menggerakkan. Maka dari itu, hendaklah kita berintrospeksi diri. Ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Wa ataakum min kulli syai' min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia telah memberikan kepadamu semua keperluanmu dan apa yang kamu mohonkan. Bahkan dalam banyak hal Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa memintanya. Allah berikan itu karena kebutuhan kita, dan Allah yang paling tahu tentang kebutuhan hambanya. Allah menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berdoa dengan doanya yang sangat masyhur, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah membalasnya dengan wa qad utita su'lataka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sesungguhnya telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kali yang lain.
Yang dimaksud pada kali yang lain sini adalah Allah menyelamatkan Musa tatkala Musa masih bayi ketika dia dihanyutkan di sungai. Dan Musa tidak meminta hal tersebut, tapi Allah yang memberikan. Seakan-akan Allah yang mengatakan kepada Musa, "Hai Musa, yang kamu tidak minta saja aku berikan, apalagi yang kamu minta." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati fillah, azakumullah. Oleh karena itu, seseorang terkadang tidak sadar berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya tanpa ia minta. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan setiap saat, tapi apa yang kita lakukan? Yang lebih menyedihkan daripada itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah ketika seorang merubah karunia-Nya menjadi sesuatu yang tidak Allah inginkan, bahkan Allah marah terhadapnya, yang merubah fitrah Allah, fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada makhluk-makhluknya kepada sesuatu yang tidak Allah gariskan. Salah contoh nyata yang merebak di zaman ini, na'udzubillah, adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh kaum LGBT. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun." Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Berapa di antara mereka yang berani merubah bentuk yang tadinya sudah Allah ciptakan dan mengubah jenis kelamin mereka dengan dalih terperangkap di dalam tubuh yang salah. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tubuh mereka dan tubuh mereka berfungsi dengan baik. Dalam hal ini mereka seolah-olah ingin mengatakan pada Allah, "Takdirmu salah ya Allah." Ini adalah bentuk kekufuran nikmat yang besar di mana mereka menolak dan meragukan kebijaksanaan Allah dalam penciptaannya. Hadirin bisa bayangkan ketika seseorang yang menciptakan sesuatu dikritik oleh konsumennya, padahal konsumennya tidak bisa apa-apa. Ini merupakan buah dari kesalahan fatal orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya, tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ini mencerminkan berhasilnya sumpah dari iblis la'natullahu alaihi agar menghalangi manusia dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, azakumullah, ikhwati fid din. Sebaliknya, jika kita bisa mengingat-ingat Allah, pandai untuk bersyukur, pasti kita akan jauh dari perbuatan tersebut. Mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh qudwah kita. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau beribadah qiyamul lail sampai kakimu bengkak-bengkak ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Kemaksiatan akan menjauh dari kita. Dan Allah pun akan mencintai kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan, Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadakal salihin. Allahumma ansur ikhwanana
المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الصلاة.